Selamat siang Bu Ustadzah Ati. Selamat siang Bu Salha. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Salha juga. Alhamdulillah sehat. Iya. Jangan bosan-bosan ya Ustadzah Ati, saya kesini. Oh enggak lah Bu. Ini sudah PI yang kelima. Alhamdulillah sudah sampai PI 5 Iya. aja ini. Ya. Adapun tema pendampingan untuk PI 5 ini rancangan program yang berpihak pada murid, kemudian fokus pendampingannya itu refleksi penerapan aksi nyata modul 3.1, kemudian diskusi rancangan program yang berdampak pada murid, kemudian yang ketiga diskusi perkembangan komunitas praktisi yang dijalankan di sekolah serta implementasi dari rencana Lokakarya 3 untuk berbagi ke rekan sejawat. Itu menurut Bu Ati, ya Ustadzah Ati, pengajar praktik itu apa sudah melaksanakan untuk berbagi dengan teman sejawat dalam kegiatan pembelajaran dalam penerapan aksi nyatanya itu modul 3.1. Modul 3.1 itu kan tentang apa Bu Salha? Untuk 3.1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Iya. Nah, itu sudah saya terapkan untuk kita kan berinteraksi dengan murid, dengan sesama rekan sejawat. Tentunya kita selalu dihadapkan sama dilema etika. Nah, dari pembelajaran di modul 3.1 kemarin ada 3 prinsip, kemudian ada 9 langkah pengambilan keputusan itu. Tentunya saya arahkan ke sana karena di modul 3.1 itu kemarin kita belajar tentang bagaimana kita dalam mengambil keputusan ketika kita dihadapkan pada dilema etika atau bujukan moral seperti itu. Gini Bu Ati, ya. selama ini kan kita sering mengadakan pembelajaran dari apa perasaan Bu Ati selama 1 bulan ke depan ini setelah mengikuti pembelajaran dari itu? Ya, tentunya di proses pembelajaran daring selama bersama fasilitator, kemudian kami juga di sana ada kolaborasi dengan teman-teman satu kelompok. Itu tentunya banyak materi atau cakupan materi yang bisa kami implementasikan di sekolah Bu Salha. Di situ saya sendiri adalah guru yang tentunya sudah melaksanakan tentang penerapan pembelajaran yang sudah kita lakukan, tapi pun tidak ada teorinya, kami belum paham materinya. Setelah ada pembelajaran daring dengan fasilitator dan dibantu dengan PP, itu kami sangat terbantu sekali untuk membuka wawasan baru, paradigma baru, bagaimana kita misalkan contohnya dalam mengambil keputusan seperti itu. Berarti di pembelajaran daring tidak ada masalah ya berarti ya Ustaz. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ustadzah Ati yang telah berbagi praktik baik yang sudah dilakukan dalam pembelajaran daring selama 1 bulan ini ya. Sama-sama. Kemudian saya ingin melihat hasil observasi dari pembelajaran. Iya. Ya, ada hasil observasinya dari teman sejawat. Oh, berupa ini. Ini RPP yang dirancang dan kami temani kemarin saat perancangan RPP-nya. Di sini pembelajaran yang sudah dilaksanakan teman kami saat kami observasi itu sudah berdiferensiasi. Di sini teman kami melakukan diferensiasinya adalah diferensiasi produk usaha. Jadi di materi matematika di bab waktu atau jam. Jadi sudah dilaksanakan ya? Sudah. Kemudian apa rencana tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya?
rencana tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya adalah saya berusaha sebagai CGP maupun sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah untuk menjalankan strategi pengembangan. Jadi pengembangan pembelajaran yang sudah saya rancang untuk bisa menerapkan pembelajaran di kelas sesuai dengan kebutuhan siswa yang beragam. Jadi itu strategi pengembangan pembelajaran yang saya lakukan sebagai tindak lanjut pendampingan sebelumnya, seperti itu, sehingga semua siswa mempunyai kesempatan untuk bisa belajar dengan baik, seperti itu ya. Hal-hal yang dianggap sebagai capaian selama 1 bulan terakhir ini menurut Ustadzati apa ya? Banyak sekali misalnya capaian yang sudah saya dapatkan. Di antaranya yang pertama, saya bisa mengimbaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi. Tentunya praktik baik yang sudah kami lakukan itu tidak saya lakukan sendiri, tapi kami mengimbaskan kepada rekan-rekan terutama di komunitas praktisi belajar di sekolah. Yang kedua, melakukan diseminasi untuk pengimbasan kepada rekan sejawat di dalam komunitas praktisi belajar, dan itu yang secara langsung. Dan kemarin alhamdulillah saya juga bisa diberi kesempatan untuk melakukan pengimbasan webinar usaha di platform Merdeka Mengajar. Tema yang saya ambil kemarin adalah pembelajaran berdiferensiasi. Alhamdulillah melalui PMM itu praktik baik yang sudah kami lakukan di SD Muhammadiyah Manyar, kami bagikan kepada rekan-rekan yang mengikuti saat webinar tersebut. Berarti sudah melakukan program itu ya? Iya. Dan berjalan lancar. Alhamdulillah. Tentunya awalnya saya nervous ya Bu Salha, karena belum pernah sih webinar yang dilakukan kemarin itu saya lakukan sebelumnya, karena pesertanya juga tidak hanya dari sekolah sendiri, tapi dari guru-guru nasional gitu yang mengikuti webinar kemarin gitu. Saya sempat juga ikut. Tapi kan ada rapat terus saya keluar. Iya, usaha. Kemudian dari proses Ustadzah Ati dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah itu apa? Nah, sumber daya di sekolah atau aset di sekolah itu kan tentunya yang awal harus kami lakukan adalah melakukan pemetaan dulu. Memahami betul aset yang ada, baik itu ada di 7 modal aset ya Bu Salha, mana yang termasuk aset manusia, mana fisik, mana sosial, politik, finansial, lingkungan alam, agama dan budaya. Itu yang pertama yang kami lakukan adalah pemetaan. Kemudian yang kedua, memetakan aset atau modal internal dan eksternal. Mana yang memang betul-betul itu adalah aset dari dalam diri sekolah sendiri, mana aset dari daerah atau di luar sekolah yang di situ dapat membantu untuk mewujudkan ekosistem pendidikan yang ideal dan menyenangkan di dalam sekolah. Kemudian yang ketiga, berkolaborasi. Di sini tentunya kami sebagai CGP berkolaborasi dengan kepala sekolah sebagai stakeholder pimpinan di sini dan rekan sejawat. Kemudian bersama murid dan pihak terkait untuk dapat melakukan pemetaan aset berdasarkan 7 modal yang ada. Oke, seperti itu ya. Berarti melakukan pemetaan terlebih dahulu, baru nanti dilanjutkan berkolaborasi dengan kepala sekolah dan semua teman sejawat yang ada di stakeholder yang ada di sekolah. Betul. Kemudian ada kendala enggak ya atau tantangan menurut Ustadzati selain melakukan identifikasi masalah itu sumber daya sekolah dan bagaimana cara mengatasinya Ustadzati? Iya, tentunya dalam kita melakukan bagaimana mengidentifikasi sumber atau aset itu tentunya tantangan bagi saya kemarin itu yakni kadang itu kita masih sering berpikir berbasis kekurangan. Jadi kita itu tidak berpikir kita punya aset ini yang kita ambil untuk supaya program atau kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar. Tapi kita itu memikirkan defisitnya dulu, kekurangannya dulu, seperti itu berusaha terkadang tantangannya. Kemudian yang kedua, kurangnya informasi mengenai aset daerah. Jadi daerah itu punya aset apa saja sih yang mungkin tidak
kita ketahui lewat kasat mata, mungkin dari program-program di dalamnya yang di situ dapat mendukung kegiatan sekolah itu. Kemudian yang ketiga, setelah mengetahui aset daerah, cenderung kita itu sulit menentukan aset yang dapat dimanfaatkan sekolah itu yang mana, seperti itu. Jadi kendalanya ada dan Ada, cara mengatasinya usaha. sudah bisa Iya. dilaksanakan dengan baik ya. Iya. Mengetahui dulu aset daerah atau cenderung sulit menentukan aset yang dapat dimanfaatkan, itu adalah sebagaimana kendalanya. Kemudian bagaimana perasaan Ustazah Ati ketika berhasil mengidentifikasi sumber daya di sekolah itu bagaimana? Nah, perasaan Mhm. saya setelah bisa mengidentifikasi aset tentunya sangat bangga ya, karena Iya. kita memiliki aset. Aset itu tidak hanya dilihat dari finansial saja, dengan kecerdasan anak-anak, dengan kolaborasi yang baik dari teman-teman, itu saya rasa adalah aset. Nah, karena dengan kita melakukan pengembangan komunitas berbasis aset itu, di sini pendekatan ini dapat memberikan nilai lebih pada kapasitas, kemampuan, pengetahuan, jaringan, dan potensi yang dimiliki oleh SD Muhammadiyah Manyar, dan dapat mendorong sekolah untuk dapat memberdayakan usaha aset. Jadi aset-aset yang dimiliki itu dapat membangun keterkaitan dengan aset-aset yang lain sehingga menjadi lebih berdaya guna, serta dapat menciptakan akhirnya warga sekolahnya akan lebih produktif. Punya aset ini, oh kita akan membuat program apa ya, karena kita punya ini, akhirnya kan warga sekolahnya jadi produktif. Ya. Contohnya aset yang dimiliki oleh sekolah ini apa, Bu? Contoh konkretnya gitu ya. Contoh konkret, misalkan ruangan ini. Ruangan ini dibangun adalah aset fisik ya, aset fisik sekolah. Dari ruangan ini kita bisa membuat satu program usaha. Programnya adalah podcast. Podcast ini bisa nanti kita mewujudkan student agency. Anak-anak menjadi host dari podcast sehingga dia berlatih untuk menjadi pembicara. Kemudian anak-anak yang punya kompetensi lain bisa menjadi narasumber. Nah, jadi menurut saya satu ruangan kecil ini juga adalah aset untuk bisa kita membuat suatu program yang mewujudkan student agency atau kepemimpinan siswa. Itu salah satu contoh. Salah satu contoh aset yang dimiliki oleh SD Muhammadiyah Manyar. Iya, betul. Kemudian apa pertimbangan Ustazah Ati dalam menentukan sumber daya sekolah ini? Iya, mewujudkan merdeka belajar usaha, yakni dengan pengelolaan program yang berpihak pada murid, dengan mempertimbangkan kebutuhan belajar mereka, dengan berpikir berbasis aset melalui pendekatan IA atau inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Jadi di sini kami ingin mewujudkan merdeka belajar melalui aset yang ada. Contohnya merdeka belajar dalam memiliki aset yang ada itu apa? Seperti di kegiatan P5. Di kegiatan P5 itu anak-anak misalkan kita mengambil tentang gaya hidup berkelanjutan. Nah, kita memiliki aset nih. Wali murid kita ada yang dokter gizi. Dari berarti dia dari modal manusia ya misalnya wali murid. Kita undang wali murid sebagai narasumber yang bisa berbagi praktik baik kepada anak-anak tentang nilai gizi makanan. Nah, diterapkan kepada anak-anak di saat kegiatan P5. Seperti itu salah satu contohnya. Salah satu wali murid sebagai aset diberitahukan ke siswanya cara pola makanan atau bergizi yang baik. Seperti itu ya. Apakah terdapat hal lain yang dapat dijadikan sumber daya sekolah yang belum Ustazah Ati temukan dalam proses yang sudah berlangsung selama ini? Alhamdulillah tidak ada, Bu Sita. Jadi setiap kami membuat program atau kegiatan sebisa mungkin kami memaksimalkan aset seperti itu, baik itu aset yang internal dari sekolah sendiri maupun kebijakan-kebijakan dari luar itu kita pandang sebagai aset untuk bisa menguatkan tentang kegiatan sekolah yang kita buat. Misalnya kalau dari luar itu apa ya? Dari luar misalkan kita punya pimpinan Dikdasmen daerah. Nah, pimpinan Dikdasmen daerah itu kebijakan-kebijakannya misalkan di situ ada tentang aturan
guru di Muhammadiyah tidak boleh itu lebih ada aturan Intern, mungkin ya. iya tidak boleh untuk apa ya mengikuti P3K lah seperti itu. Lah itu kan berarti bagaimana guru dapat apa survive di dalam sekolah itu dan apa kalau guru itu terus ikut P3K keluar artinya kan lembaga ini di apa ya Iya. dijadikan batu loncatan Iya, untuk dia bisa lah dengan Pasti. komitmen seperti Iya. itu dari kebijakan dari luar juga lah itu juga sebagai apa ya di sekolah itu akan guru-guru akan bisa memaksimalkan diri siapa Berarti yang harus komitmen iya dengan siapa yang berkompetisi dengan baik misalkan mengikuti CGP itu kan nanti yang apa yang meraih atau yang memanen kan dirinya Iya, sendiri iya, kemudian iya. bisa diimbaskan lah seperti lembaga itu sini. iya seperti itu Jadi ada komitmen yang harus dilakukan oleh guru-guru di sini. iya Itu merupakan aset yang ada di luar. iya karena Di luar sesuai itu. dengan kebijakan Iya. dari Dikdasmen. Nah, berdasarkan hasil pemetaan yang Ustadzah Atik lakukan, Ya. bagaimana hal tersebut mempengaruhi kepada Ustadzah Atik sendiri? Iya Apa nggak ada pengaruh gitu ya? ada Ada. Bu Salha pengaruhnya dengan adanya pemetaan itu dalam misalkan dalam pengambilan keputusan suatu kegiatan misalkan semakin kesini itu kan semua guru membuka wawasannya dalam menilai dan menggali kemampuan murid. Setiap murid memiliki keunikan dan keberagaman masing-masing. Nah, semua anak itu tidak bisa kan Bu Salha dibandingkan dengan murid yang lain. Iya. Dia hanya bisa dibandingkan dengan dirinya sendiri sesuai tahapan pencapaiannya. Lah sehingga dengan begitu di dalam mendiskusikan seorang murid di dalam forum rapat, kami sebagai anggota komunitas itu mengangkat kekuatan anak tadi. Oh si A ini ahlinya di bidang olahraga, namun si A ini di matematika dia masih kurang lah. Jangan kita melihat kekurangan anak tadi, tapi kita munculkan melalui aset anak tadi. Anak tadi suka olahraga lah, itu yang kita angkat dulu lah. Itu kita taunya dari mana? Dari kita berdiskusi dengan rekan sejawat, dengan kelompok kerja guru, misalkan di matematika tadi. Karena misalkan kita mau mengadakan lomba matematika, siapa nih ya anak yang kita ikutkan? Jangan anak A, anak B saja lah. Diskusi atau kolaborasi itu menurut saya juga adalah sebagai proses pengambilan keputusan yang berdasarkan aset. Itu sudah bisa dilihat dari aset dan pemetaan tadi. Betul. Dengan kita memetakan, sehingga bisa dilihat aset anak itu apa yang dia dimiliki baru dia munculkan. Iya. Gitu ya. Jadi kekurangan yang dimiliki murid itu akan dapat terselesaikan, bukan itu yang menjadi tantangan. Seperti itu. Kemudian ada hal yang menurut Ustadzah Atik masih perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi dalam kegiatan Ibu Atik? Ya, yang perlu dikembangkan ada Bu Salha dari aset yang sudah berjalan, yaitu pemberdayaan aset sosial, di mana dengan meningkatkan kerjasama dengan lembaga di luar sekolah itu dapat menunjang pembelajaran seperti menjadi guru tamu atau praktisi, sehingga dapat meningkatkan soft skill maupun hard skill siswa. Seperti itu. Misalkan kita seperti tadi mengundang guru tamu dari luar. Kemarin P5-nya kelas 4 itu tentang lingkungan hidup lah. Di situ kita mengundang dari Dinas Lingkungan Hidup untuk menjadi narasumber bagi anak-anak. Nah, itu kan aset daerah ya, daerah, berarti mengundang. Iya, sebagai guru tamu. Iya. Paling ada narasumber lain yang lebih ahli iya, dalam di bidangnya. Di lingkungan itu ya. Iya. Itu akan lebih menarik lagi itu sih. Iya. Dibanding kita yang belum menguasai tapi setelah ada mengundang ada wajah baru, anak-anak lebih semangat. Iya, seperti itu nantinya. Apa menurut Ustadzah Atik hal yang menurut Ustadzah Atik mendukung keberhasilan dari keputusan yang diambil itu? Iya. Yang mendukung keberhasilan menurut saya adalah komitmen dan konsisten semua anggota komunitas. Jadi
tidak hanya satu dua orang saja yang melaksanakan itu, tapi butuh adanya komitmen dan konsistensi dari teman-teman semua guru. Jadi kita perlu adanya kolaborasi untuk mencapai satu program yang baik di sana. Apa di sini semuanya komitmen? Menurut saya iya, sebagian besar guru, walaupun ada yang memang mungkin pasti ada satu, dua, dimanapun kita berkelompok seperti itu ya Bu Salha, tapi alhamdulillah itu tidak menjadikan defisit atau tantangan bagi kami. Namun teman-teman yang banyak berkomitmen tadi, itulah kita angkat sebagai aset kita. Iya. Untuk menambah komunitas yang mengajar di sekolah gitu ya. Betul. Adakah pengalaman yang terjadi baik dalam waktu dekat ataupun sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak ini yang mencerminkan dilema etika, baik itu terkait murid maupun rekan sejawat? Ada Bu Salha. Nah, pengalaman dilema etika yang pernah terjadi yakni pada waktu ini Bu Salha, proses pembelajaran di kelas itu banyak siswa yang masih mendapatkan nilai di bawah KKM. Nah, di situ saya merasa dilema etika di mana dalam kejadian tersebut terjadi paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan. Nah, dalam mengatasi hal tersebut, dalam remedial saya harus memberikan pengajaran kepada siswa agar siswa tersebut paham. Setelah siswa paham, memberikan soal sesuai dengan alur tujuan pembelajaran yang tidak dimengerti siswa yang nilainya belum ada di KKM tadi. Nah, dengan rekan sejawat, dilema etika saya sebagai wakil kepala sekolah yang harus memberikan tugas kepada rekan sejawat yang lebih tua misalkan. Nah, itu juga dilema etika. Seperti itu ya Bu Salha. Kadang kalau ada guru yang nggak masuk, tugas saya sebagai kurikulum adalah jangan sampai kelas itu kosong kan, seperti itu. Kemudian saya membuat tiket. Nah, satu sisi saya memberikan tugas lagi kepada teman yang lebih tua itu tadi. Satu sisi saya harus meningkatkan karena kelas itu harus ada guru seperti itu. Lah, itu salah satu contoh dilema etika yang sering saya hadapi di sekolah. Walaupun berat, tapi harus melaksanakan. Betul. Ya, di situ juga kita yang lebih muda nanti disangkanya pemerintah, tapi karena itu adalah sudah komitmen yang harus. Yang terpenting tadi itu berusaha komitmennya. Iya. Berarti menurut Ustadzati, apakah proses pengambilan keputusan yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip dan langkah yang dipelajari di modul 3.1? Pengambilan keputusan yang saya lakukan itu sedikit banyak sudah mengacu sih Bu Salha pada modul 3.1 yang mempertimbangkan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengujian tadi, yang lebih bisa dipertanggungjawabkan. Kalau saya lebih keputusan yang saya ambil itu harus bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Itu bisa. Berarti sudah mengambil 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah. Ya. Coba yang 9 langkah itu apa yang dulu? 9 langkah ya, yang awal kita ujinya melalui Bu Salha, ketika itu dilema etika berarti kita uji apakah benar-benar kasus ini adalah kasus yang benar versus benar, salah versus benar kan gitu. Kalau dilema etika benar versus benar, itu yang menjadi dilema. Kemudian kami selalu bersama pimpinan sekolah, tentunya saya tidak memutuskan sendiri. Kalau itu masalahnya menyangkut keputusan sekolah bersama, saya berembuk bersama dengan pimpinan sekolah dalam hal ini dalam mengambil suatu keputusan. Kemudian yang menurut Ustadzati yang masih perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi dari proses pengambilan keputusan tersebut itu apa, Ustadzati? Tentunya setelah pengambilan keputusan itu diperlukan adanya observasi untuk mengukur keefektifan dari keputusan yang diambil tadi. Benar-benar efektif nggak dari keputusan yang diambil tadi. Jadi harus
ada diperlukan observasi, dan keputusan yang diambil bisa dijadikan refleksi dan evaluasi yang dapat yang diambil yang dapat membahagiakan semua. Artinya keputusan yang diambil itu dapat membahagiakan semua pihak. Seperti itu ya. Iya. Jadi tidak mengambil keputusan sendiri, tetapi kesepakatan sesuai dengan komitmen tadi ya. Apakah Ustazah Ati sudah membuat rancangan program yang berdampak pada murid? Ya. Untuk program kegiatan yang berdampak pada murid, alhamdulillah sudah berjalan Bu Salha. Dan untuk program student agency yang lain sesuai modul 3.3 itu masih dalam rancangan, yakni programnya menjadi host podcast SDMM. Artinya anak-anak di sini kami dari potensi anak-anak, masing-masing anak ini kita bisa kembangkan melalui aset manusia. Artinya mereka adalah siswa yang berkompetensi. Kita punya ruangan podcast ini lah, dia anak-anak tersebut adalah sebagai student agency yang bisa memunculkan potensinya. Di sini dia sebagai narasumber atau dia sebagai host atau MC dari tamu-tamu yang diundang. Jadi nanti ruangan ini adalah tempat untuk anak-anak bisa mengeksplor dirinya, untuk bisa menjadi MC atau penanya bagi narasumber, baik itu narasumbernya dari sekolah sendiri, dari temannya sendiri, atau dari tamu dari luar. Misalkan nanti kami mendatangkan narasumber nih dari luar sekolah lah, nanti yang menjadi host itu anak-anak. Lah ini yang program yang akan kami bentuk Bu Salha ke depannya. Praktek langsung dengan narasumber yang ada, dengan bertanya sendiri. Iya, di ruang ini. Berarti ini perkembangan untuk pada murid juga. Bagaimana cara berinteraksi dengan istilahnya tamu yang diundang dengan cara wawancara atau seperti itu ya. Kemudian apa bentuk program yang sudah Ustazah Ati rancang ini? Iya, itu tadi Bu Salha host podcast SDMM. Dengan adanya ruang baru di sekolah, kami menjadi aset fisik. Nah, ini adalah aset fisik sekolah untuk bisa mengembangkan bakat dan minat anak-anak untuk menjadi host dan menjadi narasumber suatu kegiatan. Apa itu sudah ada dampaknya ke anak-anak ya? Ada, tentunya Bu Salha. Anak-anak lebih percaya diri, anak-anak bisa bangga terhadap sekolahnya, anak-anak bisa menggali potensinya, mengembangkan bakatnya. Paling tidak anak-anak itu merasa senang. Iya, karena dia bisa diberi kesempatan untuk berbicara dengan narasumber yang diundang ke sini. Terus itu pun nanti kita upload di medsos melalui YouTube sekolah, dan itu pun akan bangga juga anak-anak. Seperti itu. Senang ya, dia akan senang. Kemudian dukungan apa saja yang diperlukan untuk menerapkan program yang sudah dibuat ini? Ya, program host podcast SDMM tadi tentunya yang pertama adalah sarana prasarananya harus memadai, seperti itu. Tentunya ruangan tersedia, kemudian alat-alat videonya. Nah, kemudian kolaborasi dengan pihak-pihak terkait. Di sini kolaborasi dengan pihak multimedia. Kemudian dari rekan sejawat, di mana rekan sejawat itu misalkan muridnya kita minta untuk menjadi host karena anak itu berpotensi, maka dukungan dari rekan sejawat itu dibutuhkan. Tentunya juga finansial Bu Salha. Terus kemudian komite dari Ikatan Wali Murid juga. Itu berarti dilibatkan semua stakeholder sekolah, dilibatkan dalam pembuatan rancangan ini sehingga rancangan dari Ustazah Ati ini bisa berjalan dengan baik dan maksimal gitu ya. Kemudian yang menjadi tantangan untuk Ustazah Ati dalam melaksanakan rancangan program yang sudah dibuat ini apa? Nah, ada sih Bu Salha. Tentunya setiap kegiatan tidak selalu berjalan mulus. Tantangan dalam pelaksanaan program yang saya lakukan yakni sebagian guru, terutama guru yang memberikan tugas seperti kepala urusan saja yang melaksanakan. Misalkan kalau saya yang membuat program itu saya harus menggerakkan guru-guru semuanya untuk bisa berkolaborasi terhadap program yang sudah dibuat, bukan hanya tanggung jawab guru-guru tertentu.
gitu. Itu sih tantangannya. Terkadang ada, ya tidak banyak sih, guru-guru ada yang mungkin kurang sepakat atau kadang ada yang cuek kan gitu Iya. untuk usaha ya. Tapi itu bisa teratasi juga Insya ya Allah bisa, kendala yang karena seperti itu ya. karena dari guru-guru yang seperti tadi kan tidak banyak. Nah, yang banyak ini yang kita jadikan aset untuk bisa menarik guru-guru yang tadi belum mendukung itu sih. Berarti lebih banyak yang mendukung Mendukung, daripada yang tidak. betul. Gitu ya. Ustadzah Ati sudah merintis komunitas praktisi di lingkungan sekolah. Alhamdulillah sudah Bu Salha Sudah ya. melalui komunitas TWG itu Teacher Working Group itu yang di PMM, kemudian yang di dalam sekolah sendiri itu kita ada komunitas praktisi pembelajaran melalui KKG masing-masing mata pelajaran. Terus peranannya apa ya? Peranan Terhadap proses pembelajaran ya mulai mendesain, misalkan KKG praktisi pembelajar tadi ketika kita mendesain kemudian dalam merencanakan pembelajaran di kelas itu kita biasanya berkolaborasi Bu Salha. Jadi kita seperti lesson study itu kita mendesain bersama-sama. Kemudian dari misalkan mendesain tadi itu kita laksanakan di dalam kelas kita masing-masing. Setelah kita laksanakan itu kita evaluasi bersama. Kira-kira setelah desain yang kita buat bersama tadi, setelah kita aplikasikan di kelas, itu ada ini enggak ya? Ada kekurangan enggak lah? Di dalam ada kekurangan tadi kita lakukan refleksi di sana. Kemudian kita mencari solusi-solusi dari kekurangan yang ada tadi. Berarti setiap kekurangan itu nanti dibicarakan bersama dengan praktisi yang ada di sekolah, sehingga bisa kekurangan-kekurangan ini bisa dijadikan refleksi untuk perubahan yang kedepannya untuk lebih baik lagi. Betul ya. Kemudian apa saja perubahan yang menyenangkan ya yang menurut Ustadzah Ati dialami dari rekan di komunitas praktisi pembelajaran? Untuk perubahan yang menyenangkan, yang pertama adanya kolaborasi komunitas praktisi pembelajaran. Jadi di situ ada kolaborasi, tentunya sangat menyenangkan daripada kita mengerjakan sendiri. Kemudian yang kedua, bersama-sama mendesain, melaksanakan, merefleksikan pembelajaran yang sudah dilakukan. Kemudian yang ketiga, membuat tindak lanjut dari kolaborasi. Jadi setiap apa yang menjadi kekurangan tadi, apa sih kegiatan ke depan kita untuk tindak lanjut ini supaya bisa menutupi kekurangan dan pembelajaran kita ke depannya bisa semakin baik itu. Kemudian saling berbagi praktik baik dengan rekan sejawat untuk pembelajaran dan kegiatan yang sudah dilakukan. Berarti itu sudah dilaksanakan ya Ustadzah? Iya, sudah. Membuat tindak lanjut, kemudian saling berbagi di praktik baik, berarti sudah ya. Kemudian rencana yang akan dilakukan dalam komunitas praktisi Ustadzah Ati setelah program ini selesai, apa ada dukungan, apa diperlukan untuk komunitas agar bisa terus belajar bersama gitu ya. Rencana yang akan dilakukan komunitas yakni ini Bu Salha, kita butuh memang sarana ya, kemudian motivasi dan saling support dari setiap anggota sehingga dapat melakukan perubahan sedikit demi sedikit kemajuan sekolah ke depannya. Tentunya tidak langsung berubah, tapi proses itu insya Allah akan dapat merubah walaupun sedikit demi sedikit untuk tapi pembelajaran yang jelas sudah ada perubahan yang lebih baik, kemudian istilahnya hasilnya sudah kelihatan gitu ya. Pada akhir PI 4 yang kemarin yang sudah kita tugaskan ya untuk membimbing 1 orang rekan sejawat dalam penyusunan RBP dan juga melakukan observasi pembelajaran ke kelas rekan sejawat. Itu apa tujuannya, tujuan percakapan dan bagaimana hasil analisis data observasi pembelajaran ke rekan sejawat menurut Ustadzah Ati ini? Kemarin ketika kita melakukan observasi kelas, sebelumnya kan teman kami mendesain lah itu tadi di komunitas KKG di sekolah dalam mendesain pembelajaran itu kan kita lakukan bersama-sama. Nah itu kami mendampingi Bu Salha, merancang bersama, kemudian teman kami di pembelajaran tadi itu merancang itu
berdasarkan tes diagnostik. Nah, tes diagnostiknya itu dari kesiapan belajar murid, kemudian minat murid, profil belajar murid. Lah, di situ kita bersama-sama memberikan masukan kepada rekan sejawat tadi ya. Kemudian RPP yang dirancang tadi menggunakan diferensiasi proses dan produk. Kemudian penerapan di dalam pembelajarannya tadi disebutkan juga di sana ada penerapan budaya positif dengan menghargai kinerja kelompok lain. Jadi di situ kan pembelajarannya ada yang berkelompok, ada game berkelompok. Lah, di situ pembelajaran budaya positifnya yaitu mereka menghargai kelompok lain yang mungkin di situ belum menang, mungkin kelompoknya seperti itu tadi. Berarti sudah dimasukkan tentang konsep sosial emosional? Iya. Sudah ya? Iya, sudah. Kemudian apakah atau bagaimana Ustadzah Atik menemukan area pengembangan dan perbaikan diri yang hendak dilakukan kepada rekan sejawat Ustadzah Atik sendiri tahu? Nah, tadi saat observasi itu saya menemukan area pengembangan yang hendak dilakukan rekan sejawat, yakni di situ di pembelajaran rekan kami memfasilitasi pembelajaran dengan keberagaman siswa, karena di dalamnya pembelajarannya berdiferensiasi. Kemudian menggunakan media pembelajarannya juga sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Tadi kan teman saya menggunakan media jam, jadi setiap anak itu memegang jam, kemudian dia ditanya sama rekan saya, gurunya itu, dan anak-anak langsung bisa menggunakan medianya. Kemudian teman saya itu menggunakan strategi pembelajaran yang dirancang itu dengan pendekatan saintifik. Kemudian strateginya cooperative learning. Tekniknya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi produk tapi berupa praktek. Jadi teman saya itu melakukan pemetaan, ada anak yang minatnya berdasarkan minatnya bercerita sama minatnya menggambar, menjadi dua. Nah, anak-anak yang bercerita, anak-anak menceritakan tentang aktivitas sehari-harinya menggunakan jam yang dipegang tadi. Aku bangun pukul 4 pagi, kemudian aku ditunjukkan jarum jamnya. Setelah itu aku mandi, sholat subuh dulu, sholat subuhnya jam berapa, sampai dia tidur lagi. Dan aktivitas bercerita itu kan kita ngangkat juga literasinya anak-anak bisa bercerita ke temannya. Kemudian anak-anak juga bisa numerasinya di jam tadi. Jam 7, Itu jam 8 ya. Terus ngangkat juga keberagaman anak-anak yang minatnya bercerita tadi akhirnya terwadahi. Kemudian ada juga budaya positifnya tadi, yang lain harus mendengarkan temannya bercerita. Nah, itu tadi Bu Salha. Budaya positifnya bisa menghargai cerita dari temannya yang dengan cara mendengarkan. Iya, seperti itu ya. Iya. Gini Ustadzah Atik, kemudian setelah Ustadzah Atik menjalani program PGP ini, apa hal yang menurut Ustadzah Atik itu paling dikuasai dari materi-materi yang sudah dipraktekkan ini? Ya, yang dari pembelajaran dari awal mengikuti PGP, program pendidikan guru penggerak ini, Bu Salha, yang menurut saya materi yang sudah saya praktikkan ya di sekolah, yakni yang pertama pembelajaran berdiferensiasi, dan sudah kemarin juga saya juga sudah berbagi praktik baik melalui webinar tersebut. Kemudian budaya positif. Kemudian yang ketiga, pengembangan komunitas berbasis aset. Jadi program-program yang kita lakukan semaksimal mungkin kita berbasis atau pendekatan aset. Kemudian nilai dan peran guru penggerak dalam rangka diseminasi praktik baik kepada rekan sejawat. Jadi nilai dari CGP itu apa? Bisa kolaborasi, kemudian bisa kreatif, kemudian mandiri juga, nah, seperti itu. Kemudian menumbuhkan student agensi murid melalui program atau kegiatan sekolah. Jadi program yang dulunya kita membuat program itu kan kita tidak melihat ke murid ya Bu Salha, mungkin lebih ke finansial, ada anggarannya enggak ya program itu, nah, kan lebih ke situ.
Tapi dengan belajar ini kan, oh ternyata program ini murid adalah sebagai subjek, bukan sebagai objeknya. Kita lebih kepada apa ya, lebih ke kebutuhan siswa. Jadi program ini sesuai nggak dengan kebutuhan anak-anak di sekolah kita kan gitu. Kalau dulu kan sesuai nggak ya, apa ada anggarannya nggak ya, Target gitu. gitu ya. Iya. Target. Walaupun nanti kelulusannya anak dulu kan target, tapi Iya. sekarang kan enggak, sesuai dengan kebutuhan anak yang lebih berpihak pada anak. Itu Iya. yang sekarang. Tapi yang dulu harus lulus sekarang tahun ini nilai berapa? Nah, itu. Gitu kan. Iya. Sekarang kan enggak Beda. seperti itu. Kemudian materi yang Ustazah Ati rasakan masih membingungkan ini apa? Yang ingin dipelajari Nah. lebih lanjut lagi nih, Nah. atau lebih dalam itu apa? Iya, yang ingin saya pelajari lebih lanjut itu tentang teknik coaching usaha, Iya. khususnya di coaching pembelajaran maupun coaching untuk permasalahan yang Mm-mm. lain. Nah, itu yang saya masih butuh banyak belajar untuk menggali bagaimana sih cara membuat pertanyaan yang kreatif sehingga coaching itu bisa menyampaikan ide atau gagasannya untuk dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Nah, itu usaha saya untuk teknik coaching itu kadang masih butuh banyak belajar. Itu ya, berarti Ya, yang dianggap sulit itu menurut Ustazah Ati Ya. coaching. coaching. Padahal di coaching itu harus menggunakan tirta, tujuan, Iya, identifikasi, permasalahan. aksi nyata, Iya. dan tanggung jawab. Sehingga di coaching itu enak, Iya. paling enggak menggali apa yang jadi pemikiran yang di coaching itu, Ya, sehingga si coaching. apa semua permasalahan yang mengganjal di hatinya paling enggak bisa Sudah terselesaikan. Itu ya, dan terselesaikan. tahu Ya, permasalahannya di mana sehingga kita bisa menyelesaikan permasalahan yang ada. betul. Ini Ustazah Ati Ya. untuk menyebarkan konsesioner setelah PI 6 Iya. nanti, kan ini sudah PI 5, Iya. itu ada survei seperti feedback yang 3.600 Oh iya. sesuai dengan peran dan jenjang ya, Iya. yang diampu oleh calon guru penggerak dengan responden baik dari kepala sekolah itu rekan 5 orang ya, Iya. kemudian perwakilan murid ada 5 orang, kemudian Rekan sejawat. mengisi evaluation ya, Oh. self evaluation itu, kemudian mengingatkan kembali ya Ustazah Ati melakukan diskusi terkait pemetaan tadi aset itu pelaksanaan sebelum PI 6 harus dilakukan. Oh gitu. Lah adapun hal-hal yang harus dilakukan itu sebagai calon guru penggerak itu menentukan jadwal diskusi pemetaan aset dengan kepala sekolah diskusinya, kemudian mengundang aktor, bisa aktornya itu bisa dari kepala sekolah, kemudian bisa dari rekan guru, bisa dari murid, bisa orang tua atau tokoh setempat dan perwakilan gender yang terlibat di dalam diskusi. Kemudian CGP itu membuat Ustazah Ati membuat notulen hasil dari diskusi tadi. Kemudian mengambil foto kegiatan, mengumpulkan hasil pemetaan jika ada hal-hal yang terkait pembelajaran daring misalnya yang perlu diketahui nanti oleh Fasil ya, paling tidak kan Fasilnya sudah istilahnya kemarin sudah terakhir pertemuan, tapi itu harus juga nanti diunggah juga, maka perlu dicatat dalam jurnal itu apa perlu masukan dari Fasil tentang kegiatan untuk PI 6 itu bisa dimasukkan dalam komunikasi di LMS nanti. Ya, itu ya. Ya, mungkin hanya itu, mungkin nanti bisa kegiatan. Ini nanti di PI 6. Iya, itu PI 6 itu nanti ada harus sudah dapat ini ya, pemetaan aset, mengundang aktor, kemudian mengundang aktor itu bisa dari guru atau kepala sekolah, bisa dari murid, bisa dari orang tua, iya, kemudian tokoh setempat dan perwakilan gender dari sekolah ini, yang pokoknya yang terlibat di dalam diskusi nanti. Kemudian mengambil notulen hasil diskusinya, membuat notulennya, kemudian mengambil fotonya, cuma itu mungkin ya, mengumpul hasil pemetaannya.
Iya. Itu yang harus dilakukan pada PI. Nah, saya kesini harus selesai. Itu kita sebentar lagi kan sudah di ujung ini kayak Iya. seperti itu. Mungkin coachnya bisa dengan teman sejawatnya. Iya. Tapi karena nanti di situ juga ada penilaian tentang coach, keterampilan coachnya Bu. Coachnya. Ya. Siap Bu Salha. Iya. Ini saya senangnya kalau sama Bu Ati cepat.